Kami berseru di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan sudah kami naikkan saat kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang urapan surgawi, biar setiap kata-kata yang keluar Tuhan, biarlah berasal daripada Tuhan dan memberkati kami semua yang hadir pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap hati-hati kami Tuhan, kami siap untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, biarlah kami boleh duduk diam untuk kami diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Ya, boleh samping kiri saudara kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya beri judulnya yaitu dengar. Apa saudara? Coba samping kiri saudara katakan dengar. Kita baca di dalam Lukas 5. Lukas 5 saudara, ayat yang ke-1 sampai ke-6. Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat? Lukas 5 ayat pertama sampai yang ke-6 sudah dapat? Kita baca sama-sama saudara, ayat yang pertama saya, ayat yang kedua saudara, nanti ayat yang ke-6 kita sama-sama. Ayat pertama dulu sama saya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Tuhan. Ayat kedua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6 sama-sama 2-3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, ini pada satu kali Tuhan Yesus itu mau memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika memberitakan firman Tuhan, karena banyak orang berbondong-bondong, kalau dekat kan yang jauhnya tidak kedengaran. Maka dia membutuhkan sebuah perahu. Dan Alkitab mengatakan setelah dia membutuhkan perahu, melihat nelayan-nelayan, termasuk muridnya itu Simon. Dan waktu itu Simon ini sedang membersihkan jalanya karena semalaman dia sudah pergi ke laut, ya bukan laut ya, ke danau, terus tidak menangkap apa-apa. Nah, setelah itu Tuhan memilih, ada 2 perahu di situ. Ternyata Tuhan memilih perahunya Simon. Saudara, bukan kebetulan Tuhan memilih perahunya Simon, karena apa? Karena kata Simon itu, nah di sini dikatakan Simon itu artinya mendengar atau patuh, atau mendengar dengan patuh. Jadi kata Simon itu artinya mendengar dengan patuh. Katakan kanan kiri saudara, mendengar dengan patuh. Nah, saudara, ketika itu Tuhan Yesus naik ke atas perahu dan Alkitab menyampaikan begini. Waktu ia duduk di atas perahu, karena perahu itu Simon ini kan sudah seharian menjala ikan, sudah capek, sedang basuh jala. Tuhan berkata, tolak sedikit
Simon ini patuh. Dia mendengar, dia patuh, dia tolakan, saudara, walaupun sudah capek-capek semalaman. Saya percaya kalau semalaman ke danau yang begitu luas, saudara. Kalau di sini nelayan begitu ya, nelayan dari pantai itu, kalau sudah capek itu biasanya mereka itu tidur dulu. Tetapi waktu itu Simon itu disuruh bertolak sedikit, katanya, supaya aku bisa mengajar. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajar di atas perahu. Nah, saudara, orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan orang itu. Amin. Alkitab mengatakan ketika Tuhan meminjam perahunya Simon, terus Tuhan mengembalikan perahunya kembali kan. Nah, setelah mengembalikannya, sebelum dikembalikan, Tuhan berkata begini, setelah selesai berbicara yang keempat, katakan kita bertolak lagi ke yang lebih dalam. Simon bilang, aduh guru, sudah semalaman aku mencari ikan, tetapi ikannya tidak dapat. Aku sudah bekerja, aku sudah banting tulang, aku sudah usaha ke sana ke sini. Tetapi hasilnya memang waktu COVID begini atau waktu pandemi begini sulit. Tetapi Tuhan berkata, bertolak saja. Dan Alkitab mengatakan, nama Simon itu memang mendengar. Walaupun dia manusiawi ya, mereka Simon ini mengeluh sedikit itu manusiawi. Karena memang capek. Tapi akhirnya dia bertolak juga. Nah, saudara, ketika dia bertolak, dia menangkap ikan dengan jalannya, menebarkan jalannya, dan menangkap ikan. Ikannya banyak kok tidak? Banyak tidak? Banyak. Jadi apa yang tidak dipikirkan oleh Simon waktu itu, ternyata siang-siang saudara menangkap ikan, menebarkan jala dan menangkap ikan, ternyata hasilnya lebih banyak daripada apa yang dia biasa lakukan pada malam hari. Saya percaya saudara, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan mengembalikan lebih dari itu. Amin. Amin. Saudara, tidak ada yang mustahil. Makanya dikatakan dengarlah apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, di dalam Mazmur 29 ayat yang keempat ada di sini ya. Dikatakan begini, suara Tuhan penuh dengan kekuatan. Suaranya Tuhan penuh dengan semarak. Jadi suara Tuhan itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu mendengarlah apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, ketika Simon menjawab kebutuhan Tuhan, apa yang dibutuhkan Tuhan waktu itu adalah perahu. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Ketika Simon memenuhi kebutuhan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan mengembalikannya begitu banyak. Alkitab mengatakan jalannya hampir koyak. Karena begitu banyak ikan yang ditangkapnya, jalannya hampir koyak, saudara. Mungkin seumur-umuran Simon waktu dia menangkap ikan atau menebarkan jala, tidak pernah jalannya sampai hampir koyak. Tetapi Alkitab mengatakan kalau Tuhan yang menyuruh saudara, terus kita mau mendengar, terus kita mau melakukannya, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, dengar akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mendengar akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, ada dua oknum ya, atau ada dua orang yang namanya Kristen. Yang pertama mendengar, sama-sama mendengar, tetapi yang pertama ya, kalau kita lihat ya, ini contohnya saja ya. Paulus, saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 9. Ini saya pernah terangkan di tempat som ya di sini ya. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-7.
Kisah Rasul 9 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Dikatakan begini, satu saat ketika Saulus ini pergi hendak menganiaya jemaat Tuhan, di tengah jalan saudara, ya, dia membawa pasukannya, di tengah jalan, ternyata di tengah jalan itu ada semacam sinar ya. Jadi mereka semua itu mendengar ya. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ayat yang ketiga memancarkan sinar dan semuanya itu rebah. Jadi Saulus rebah, terus yang pasukannya semuanya rebah. Alkitab mengatakan ayat yang ke-7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang apa? Mendengar suara itu. Jadi mereka itu semua itu mendengar suaranya. Ya, termasuk orang-orang yang mengikuti Saulus mendengar. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, jadi semua mendengar suara. Tetapi kok tidak ada orang begitu. Ya, kok tidak ada siapa? Suara dari mana? Mereka mendengar tapi tidak tahu itu suara dari mana. Nah, kita lihat di dalam Kisah 22. Jadi semuanya melihat cahaya, semuanya mendengar suara di dalam Kisah 9 tadi. Kita lihat di dalam Kisah 22 ayat yang ke-9, sudah dapat? Di sini Saulus menceritakan kembali, dikatakan begini, dan mereka yang menyertai aku, yang tadi itu yang menyertai aku pasukannya, memang melihat cahaya itu, tetapi suara apa? Dia yang berkata kepadaku tidak mereka, kok aneh? Pasal 9 bilang mereka Pasal 22 ayat yang ke-9 ini dikatakan mereka tidak berarti Alkitab ini ngaco. Nah, saudara, bukan ngaco, kitanya yang tidak mengerti. Kalau saudara minta maaf ya, ada beberapa pendeta kalau ditanya Kisah 9 ayat yang ke-7 mereka dikatakan mendengar. Kisah 22 ayat yang ke-9 dikatakan mereka tidak mendengar. Mana yang benar? Buat sebulak-balik, tidak tahu mana yang benar. Nah, saudara, ayat yang Kisah 9 ayat yang ke-7 mereka itu mendengar, tapi kata aslinya saudara harus ngerti. Ya, mendengar di dalam kata aslinya dikatakan akuo, tapi genetif, artinya begini, mereka itu semua itu mendengar, tetapi bukan mendengar suara Tuhan. Mereka hanya mendengar suara bising begitu. Ya. Suara seperti suara gemuruh yang sangat dahsyat, makanya mereka rebah semua, makanya Saulus mengatakan mereka itu mendengar suara. Di dalam ayat 22, Saulus itu menekankan, saudara baca baik-baik di dalam Kisah 22 ayat yang ke-9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara siapa? Suara Tuhan, suara Dia. Nah, ini jelas. Kalau tadi hanya mendengar suara, ya dikatakan genetif, ya artinya suara bising yang gemuruh begitu dahsyat sehingga rebah semuanya. Mereka memang mendengar, tetapi bukan mendengar suaranya Tuhan. Tetapi di dalam Kisah 22 ayat 9, Saulus menekankan suara Dia, aku dengar. Tapi mereka tidak dengar suaranya Tuhan. Nah, saudara ngerti ya? Nah, di sini baru terbuka. Oh, berarti tidak bertentangan dan Alkitab tidak ngaco. Nah, kalau kita bisa buka YouTube, saudara, banyak orang-orang yang non-Kristen menganggap bahwa Alkitab kita ini palsu katanya. Alkitab kita ini palsu, kenapa?
Kisah 9 ayat yang ke-7 dengan Kisah 22 ayat yang ke-9, itu mana yang benar? Sebenarnya semuanya benar. Saulus mengatakan mereka itu mendengar tapi tidak mendengar suaranya Tuhan. Mereka hanya mendengar suara bising, suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tetapi di dalam 22 ayat 9, Saulus menekankan bahwa mereka itu tidak mendengar suaranya dia. Ya, mendengar suara bising tapi tidak mendengar suara dia. Aku yang mendengarkan suaranya dia. Makanya dikatakan ketika Saulus mendengar suara dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar dengan telinga jasmaninya. Wow, saudara hari ini mendengar firman Tuhan, mendengar dengan telinga jasmani. Benar? Ya, saudara mendengar dengan telinga jasmani bukan? Mendengar sekarang. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa mendengar itu adalah satu kekuatan. Karena suara Tuhan ini memiliki atau penuh dengan kekuatan. Oleh sebab itu hari ini saudara, kalau ada firman Tuhan diberitakan, dengar baik-baik. Amin. Amin. Satu saat saudara, kata dengar ini ada yang kita bisa ya, satu saat kita bisa walaupun kita sudah mati, roh kita, jiwa kita tetap hidup. Saudara lihat di dalam Yohanes ya, kata dengar yang kedua yaitu di telinga rohanimu. Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes, saudara. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat yang ke-25. Yohanes 5 ayat yang ke-25. Sudah dapat? Saya baca buat saudara. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar apa? Suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi kata dengar ini ada dua. Sekarang saudara masih hidup, saudara mendengar firman Tuhan dengan telinga jasmani. Nanti saudara meninggal, mati, satu saat saudara pun akan mendengar suara siapa? Anak Allah. Dan siapa yang mendengarnya? Nah, makanya ketika saudara hidup itu, saudara latih untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Satu saat ketika engkau melatih suara Tuhan, ketika engkau mati, Tuhan berkata, hai anakku, bangunlah bersama-samaku. Siapa yang mendengarnya, dia akan Alkitab mengatakan dengan jelas. Siapa yang mendengarnya, dia akan hidup. Siapa yang tidak mendengarnya, dia tidak akan hidup. Satu saat, siapa yang membangkitkan dia bukan Tuhan Yesus, bukan anak Allah, tetapi malaikat maut untuk menerima penghakiman. Kalau Tuhan yang memanggil untuk menerima mahkota. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini saya percaya kalau saudara mendengar suara Tuhan, kalau saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak seperti saya saja saudara, harus khotbah di gereja, harus jadi pendeta. Tidak, ya, melayani Tuhan itu banyak hal. Saya senang waktu ada ibu kesaksian begini, dikatakan begini, di persekutuan doa, di tiap persekutuan doa ya. Jadi setiap persekutuan doa itu biasanya mereka persekutuan doa hari Kamis. Katanya begini, hari Kamis sebelum persekutuan doa, anak-anaknya itu disuruh pel rumahnya. Jadi dia suruh pel rumahnya. Disuruh pel, habis suruh pel, sapu dulu, dipel, bersih, baru pasang karpet. Setiap mau persekutuan doa, disuruh, dia katakan begini, ibunya ini bilang begitu, nak, mungkin hari ini kamu tidak mendapatkan apa-apa, tapi satu saat Tuhan akan melihat engkau dan Tuhan akan membalaskannya. Benar saudara. Itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Saya melayani di
persekutuannya itu sudah 2015 ya. 2015 saudara. 2005 sampai 2021 hari ini. Yang tadinya anaknya masih kecil saudara, sekarang sudah ada yang nikah, ya. Ada yang sudah nikah, ada yang sudah kerja. Dan semuanya kerja, luar biasa. Dan kerjanya itu bukan kerja, artinya bukan kerja kasar. Ya. Dia yang satunya guru, mamanya guru juga, diterima di guru saudara. Anaknya juga guru, yang satu lagi di bank, ya. Bukan di OJK ya. Nah, luar biasa saudara. Ya puji Tuhan ya, sekarang sudah saya lihat sudah terbeli mobil, bangun rumah, luar biasa. Itu dari hal-hal yang sepele dan benar, saya pikirkan sampai hari ini benar. Mamanya dulu pernah ngomong ya waktu di persekutuan doa, dia bilang dia menyuruh anaknya, pokoknya sapu, pel, tikar ini langsung dipasang. Karena sebentar lagi banyak umat-umat Tuhan atau ada umat-umat Tuhan yang mau beribadah di sini. Dan di tempat ini ada pujian dan penyembahan. Bertahun-tahun saudara dilakukan. Dan hari ini mereka menuai hasilnya. Saya percaya juga saudara, apa yang kau lakukan. Dia tidak khotbah saudara. Dia tidak khotbah. Dia tidak menyampaikan firman. Dia hanya melakukan nyapu saja saudara. Dia hanya ngepel saja, setiap hari dilakukan. Dan Tuhan melihat begitu hebat apa yang dia kerjakan. Dan Tuhan memberikan yang lebih hebat lagi kepada dia. Simon pun demikian. Ketika Tuhan meminjam perahunya Simon untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi katakan firman Tuhan diberitakan waktu itu. Dan Alkitab mengatakan setelah Tuhan memberitakan firman Tuhan, Tuhan membalasnya lebih dari apa yang Simon pikirkan. Karena Simon mendengar, makanya saudara dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Lakukanlah sesuatu untuk Tuhan. Kalau saudara lihat lagi, ada seorang perempuan yang melakukan untuk Tuhan. Markus 14 ayat yang ke-8, saudara. Di dalam kitab Markus 14, ini luar biasa, saudara. Markus 14 ayat yang ke-8. Markus 14 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Ini seorang perempuan yang mengumpulkan minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Dan Alkitab mengatakan bahwa minyak narwastu itu sangat mahal dan harganya itu sama dengan 1 tahun orang bekerja. Bayangkan, kalau pegawai negeri punya gaji 4 juta, 4 kali 12 jadi 48 juta. Dibelikan minyak. Saudara tahu ketika dibelikan minyak, diurapi atau mengurapi kepalanya Tuhan. Terus murid-muridnya mengatakan begini, ya ada salah satu muridnya mengatakan untuk apa ayat yang keempat, Markus 14 ayat yang keempat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak? Narwastu itu 48 juta dituangkan di rambutnya Tuhan Yesus. Wow. Luar biasa saudara. Belum pernah ya 1 tahun bekerja ngumpulkan uang diberikan untuk mengurapi kepalanya Yesus. Belum pernah Alkitab mencatat demikian. Hanya perempuan itu, seorang perempuan. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan begini, biarlah dia, ayat yang ke-6, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Berarti sesuatu yang baik yang Tuhan butuhkan. Memang Tuhan membutuhkan karena Tuhan mengatakan begini, ayat yang ke-8 dikatakan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyaki sebagai apa? Persiapan untuk penguburanku.
Ini luar biasa saudara. Ya, Tuhan memang membutuhkan waktu itu pengurapan untuk penguburan, untuk penebusan dosa manusia. Saya percaya bahwa perempuan ini, artinya perempuan ini ikut mendukung tentang penebusan dosa manusia. Ini luar biasa. Ini tidak pernah dicatat dengan perempuan yang lain. Hanya perempuan ini. Makanya ayat yang ke-9 begini. Ini balasan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan. Hari ini Injil diberitakan di Kota Kupang, di Jalan Air Lobang 3, diberitakan perempuan ini. Dikatakan sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, termasuk di tempat ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Jadi mengingatkan ada seorang perempuan yang Alkitab mencatat tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Hanya dia saja yang melakukannya, yaitu dia mencurahkan minyak narwastu yang begitu mahal harganya untuk Tuhan. Wow. Dan Tuhan membalaskannya. Semua ya akan mendengar perempuan ini. Di mana-mana waktu ini Injil ini diberitakan, perempuan itu pasti disebut. Wow, luar biasa. Sampai hari ini perempuannya sudah meninggal, tapi apa yang dilakukannya tetap hidup, tetap tercatat di dalam Injil. Ini luar biasa saudara. Oleh sebab itu mari biarlah kita selalu mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Suaranya dengar. Walaupun orang Kristen banyak, suaranya mungkin firman Tuhan ini juga didengar di mana-mana. Tetapi seperti tadi saudara dikatakan, seperti pengikut Saulus memang mendengar, tetapi tidak mendengar suara dia. Suara Tuhan. Makanya kalau belajar firman Tuhan dikatakan begini, firman ini janganlah dijadikan logos saja, tetapi harus dijadikan apa? Rema. Jadi kalau logos saja, saudara sekarang mendengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, besok lusa lupa. Itu karena logos. Tetapi kalau dijadikan rema, oh ingat ya, seperti Simon melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan membalaskannya lebih lagi. Seperti perempuan ini memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus, yaitu mengurapi kepalanya. Dan Tuhan membalaskannya lebih lagi. Mazmur mengatakan Tuhan tidak memiutangi, amin. Ya, Tuhan itu tidak pernah hutang saudara. Apa yang ditabur pasti Makanya saya selalu ngomong, kalau engkau menabur 1 biji jagung, nanti tumbuhnya 1 biji juga. 1 biji tidak? Ya? Tidak, tapi satu bulir. 1 bulir berarti banyak, saudara, benar? Nah itu tergantung. Kalau begitu ditabur dengan biji yang baik, benih yang baik, disiram dengan baik, bulirnya itu akan penuh bagus. Saya lihat waktu saya disuruh petik jagung, saudara. Petik aja jagung katanya. Saya petik saudara, waktu saya petik, pas dibuka kulitnya, ada jagung juga saudara, bulirnya memang bagus saudara. Tapi isinya hanya beberapa biji saudara. Hanya beberapa biji saudara. Kenapa bisa begitu? Mungkin benihnya kurang bagus. Tapi ada jagung 1 bulir ini saudara, benar-benar penuh, benar-benar full. Ya, dari ujung sampai ujung ini penuh semua rata. Nah, saudara, karena benihnya bagus. Kita pun demikian. Kalau kita memberikan asal-asalan sama Tuhan, ya, bukan memberikan uang saja, bukan, memberikan hati kita, ya, mungkin memberikan tangan kita, mungkin memberikan tenaga kita sama Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Asal sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu Tuhan senang, saudara. Amin.
Nah, oleh sebab itu mari selama saudara di dalam dunia ini, belajarlah mendengar dengan baik firman Tuhan. Belajar. Satu saat, bukan belajar lagi, ketika kita sudah tidak ada semuanya, kita boleh mendengar suara anak Allah. Kita boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tetapi orang yang tidak mendengarnya, dia tetap ada di dalam kubur. Dia tidak hidup. Kita mengatakan yang hidup itu yang mendengar suara Tuhan. Saya percaya mungkin saudara capek seperti Simon. Sudah setengah malam ke laut, ya, ke danau, ya ke tepi danau, sudah menangkap ikan, tidak ada hasilnya. Capek lagi, disuruh lagi Tuhan. Tuhan gimana ini Tuhan? Capek. Tetapi saya percaya kalau saudara tetap mendengar, saudara tetap patuh melakukan, satu saat apa yang saudara tabur pasti dituai. Tapi kalau saudara hanya asal-asalan saja, begitu-begitu saja, boleh saudara tuai, boleh. Tapi seperti saya katakan, tuaiannya seperti satu bulir jagung, tetapi isinya hanya beberapa biji saja. Ya, bisa dihitung. Jangan kaget, jangan nyalahkan Tuhan. Salah diri sendiri. Saudara, karena memberikan sesuatu yang asal-asalan. Tapi memberikan yang sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan itu pasti membalaskan kepada saudara. Karena apa yang ditabur itu yang dituai oleh saudara. Nah, ini sungguh luar biasa saudara. Dan sekali lagi saudara, biarlah hari-hari ini kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya juga bahwa setiap orang saudara, kalau melakukan sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, mari saudara, biarlah kita hari-hari ini kita lebih mendengar suara Tuhan, lebih mau patuh kepada Tuhan, memberikan bukan asal-asalan, tapi memberikan benar-benar memberikan yang terbaik. Ayat firman Tuhan yang terakhir, Efesus 6 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan ini. Efesus 6 ayat yang ke-8, supaya saudara jangan iri. Loh, kenapa kok orang itu bukan Kristen tetapi kok seolah-olah Tuhan itu membuat gampang saja dia. Mau ke sana gampang, mau usaha gampang, masuk PNS juga gampang. Nah, saudara perhatikan Efesus 6 ayat yang ke-8. Paulus mengatakan begini, Efesus 6 ayat yang ke-8, kamu tahu. Nah, kamu harus tahu ya. Kita semua harus tahu. Dikatakan begini, Efesus 6 ayat yang ke-8, bahwa kita baca aja sama-sama ya. 2, 3, bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tidak peduli orang Kristen, tidak peduli orang bukan Kristen. Kalau ia berbuat baik, dikatakan ia akan menerima balasannya dari siapa? Kalau ia orang jahat, baik itu orang Kristen, baik itu bukan orang Kristen, kalau ia melakukan sesuatu yang jahat, ia pun akan menerima balasannya. Tidak tahu balasannya, mungkin dari Tuhan, mungkin dari setan juga. Pasti menerima balasannya. Mari saudara, kita ini perlu bangga karena kita ini bukan hanya baik, tapi kita ini sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kalau kita belum baik, kita tidak mungkin dibenarkan. Karena apa? Karena orang benar itu pasti orang baik belum tentu benar. Jadi kita ini bangga saudara ya. Saya bangga, saudara harus bangga. Kenapa? Kalau kita berbuat baik karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan.
malu sama orang yang belum dibenarkan tapi mereka sudah berbuat baik. Kita harus malu, saudara. Kenapa? Kamu kan katanya sudah dibenarkan, tetapi hidupmu jahat. Kamu katanya sudah dibenarkan, tetapi hidupmu tidak benar. Malu, saudara. Tetapi kalau kita sudah dibenarkan, kita melakukan sesuatu yang baik, Alkitab mengatakan Tuhan akan membalaskannya. Begitu juga orang yang jahat, Tuhan pasti akan membalaskannya. Saudara lihat, setiap orang yang jahat, saudara lihat di TV-TV hari ini, siapa yang jahat, pasti menerima balasannya. Pasti, saudara. Nah, oleh sebab itu mari hari ini, kalau di dalam hidup kita mungkin Tuhan susah, tidak apa-apa. Kita lakukan aja yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pasti membela kita. Amin. Siapa yang bela? Hanya Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Hari ini aku capek Tuhan. Lakukan saja yang terbaik. Kalau Tuhan bilang, dengar, patuh, lakukan saja. Saya percaya kalau saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, Tuhan akan membela segala perkara saudara. Tuhan akan membela segala pergumulan saudara. Tuhan akan membela segala apa yang ingin saudara cita-citakan. Amin. Ya, katakan kanan kiri saudara, Tuhan membela hidup. Asal engkau mendengar dan patuh kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, saudara. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada di tempat ini hari ini. Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan memperdengarkan suaranya lewat firman-Nya. Kalau saudara mendengar, saudara patuh, saudara taat, berikan yang terbaik bagi Tuhan selama engkau hidup, selama engkau ada. Saya percaya kalau engkau melakukan sesuatu, perkara-perkara kecil pun kau lakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang lebih baik kepada saudara. Apa yang ditabur, saudara akan dituai. Haleluya. Mari saya berdoa untuk saudara, saya berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar di rumah-rumah. Haleluya. Bapak, hamba-Mu berdoa biarlah firman Tuhan seperti Simon yang artinya mendengar dan patuh. Biarlah kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami boleh patuh dan mendengar. Tuhan, mungkin hari ini kami bukan di sini saja tapi di mana-mana yang mendengar firman Tuhan. Mungkin hari ini mereka digerakkan oleh Tuhan untuk memperluas, memperlebar kerajaan Tuhan, mungkin dengan tenaga mereka, mungkin dengan uang mereka, mungkin ada di pelosok-pelosok di tanah Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau Denpasar, manapun di seluruh Indonesia ini di pelosok-pelosok desa. Kalau mereka tergerak dalam mereka mendengar firman Tuhan dan melakukan bagian mereka, kalau mereka bisa melakukan, ketika mereka melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membalaskannya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih terlebih umat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka benar-benar mengasihi cinta Tuhan, bukan asal-asalan mendengar firman Tuhan dan melakukannya, bukan dengan asal-asalan, tetapi dengan hati yang luar biasa, hati yang mengasihi cinta Tuhan. Segala perkara mereka Tuhan pasti bela. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.